Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahril Puji Cahyadi. Saya adalah seorang mahasiswa hukum dari Fakultas Hukum Universitas 19 November Kolaka. Pada video kali ini, kita akan membahas terkait dengan apa saja sih aliran-aliran filsafat hukum yang wajib untuk diketahui oleh para mahasiswa hukum dari berbagai kampus di Indonesia. Ketika kita berbicara tentang hukum, sebenarnya apa sih yang mendasari aturan-aturan itu? Kenapa hukum bisa berbeda di setiap negara dan berubah seiring waktu? Nah, disinilah filsafat hukum berperan. Filsafat hukum adalah cabang ilmu yang membahas tentang dasar-dasar hukum, asal-usulnya, dan tujuannya. Ada banyak teori yang menjelaskan bagaimana hukum seharusnya dibuat, diterapkan, dan dipahami. Dalam video ini, kita akan membahas berbagai aliran dalam filsafat hukum yang mempengaruhi cara kita memahami dan menerapkan hukum. Yang pertama, aliran hukum alam. Kita mulai dengan aliran hukum alam, atau sering disebut dengan natural law theory. Aliran ini dipercaya bahwa hukum berasal dari prinsip-prinsip alam yang bersifat universal. Pemikir seperti Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Locke menegaskan bahwa hukum bukan hanya buatan manusia, tapi harus sesuai dengan moral dan keadilan. Contohnya, seperti konsep hak asasi manusia. Nah, hak asasi manusia yang kita kenal sekarang sebenarnya itu berasal dari teori hukum alam. Hak hidup, hak kebebasan, dan hak memiliki sesuatu dianggap sebagai hak yang melekat pada manusia dan tidak bisa dihapus oleh hukum positif. Nah, dari sini muncullah perdebatan. Kalau ada hukum yang bertentangan dengan keadilan atau moralitas, bolehkah kita menolaknya? Para pendukung hukum alam bilang iya, karena hukum yang tidak adil dianggap bukan hukum yang sebenarnya. Kemudian yang kedua adalah aliran positivisme hukum. Nah, berbeda dengan hukum alam, ada aliran positivisme hukum yang menekankan bahwa hukum itu ya hukum positif, yaitu peraturan yang dibuat oleh negara. Tokoh seperti Jeremy Bentham, John Austin, dan Hans Kelsen menegaskan bahwa hukum itu harus dipisahkan dari moralitas. Hukum itu sah bukan karena adil atau bermoral, tapi karena dibuat oleh otoritas yang sah. Hans Kelsen bahkan mengembangkan teori hukum murni atau pure theory of law yang menyatakan bahwa hukum harus dipelajari secara ilmiah tanpa campur tangan nilai-nilai moral ataupun nilai-nilai dari politik. Nah, contohnya kalau ada undang-undang yang mengatur tentang pajak, maka hukum itu harus ditaati, terlepas dari pajak tersebut itu dirasa adil atau tidak oleh masyarakat. Ini menjadi dasar dari banyak sistem hukum yang modern yang ada di dunia. Kemudian yang ketiga itu adalah aliran hukum sejarah. Nah, selain hukum alam dan positivisme hukum, ada juga aliran hukum sejarah yang dipelopori oleh Friedrich Karl von Savigny. Aliran ini dipercaya bahwa hukum tidak bisa dibuat begitu saja oleh penguasa, tapi harus berkembang secara alami dari kebiasaan dan budaya masyarakat. Setiap masyarakat punya sejarah hukum yang berbeda, sehingga tidak bisa dipaksakan begitu saja. Contohnya, sistem hukum adat yang ada di Indonesia. Sistem hukum adat yang ada di Indonesia yang masih digunakan hingga sekarang, seperti hukum adat dalam penyelesaian sengketa tanah. Itu contohnya. Nah, hukum adat ini berkembang dari nilai-nilai masyarakat yang tetap dihormati meskipun ada hukum nasional. Oke, selanjutnya itu 4 ya, adalah aliran sosiologi hukum. Kalau aliran sejarah hukum kan fokus pada asal-usul hukum. Nah, sosiologi hukum lebih melihat bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat. Rusty Pound, salah satu tokohnya, memperkenalkan konsep bahwa hukum adalah alat rekayasa sosial atau law as a tool of social engineering. Ya, artinya hukum tidak hanya dibuat untuk ditaati, tapi juga harus bisa mengubah masyarakat ke arah yang lebih baik. Misalnya, hukum tentang larangan merokok di tempat umum yang bertujuan bukan hanya untuk memberikan sanksi, tapi juga untuk mengubah kebiasaan masyarakat agar lebih peduli terhadap kesehatan dirinya sendiri ataupun kesehatan orang lain. Nah, selain itu, aliran ini juga menyoroti bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan kondisi sosial masyarakat. Kalau hukum terlalu kaku dan tidak mengikuti perubahan zaman, maka hukum itu bisa kehilangan efektivitasnya. Kemudian yang kelima, ada aliran realisme hukum ya. Nah, kalau tadi kan kita bicara hukum sebagai aturan. Sekarang kita bahas realisme hukum yang menekankan bagaimana hukum benar-benar diterapkan pada praktiknya.
tokoh seperti Oliver Wendell Holmes Jr. mengatakan bahwa hukum itu tidak hanya sekedar teks undang-undang, tapi tergantung bagaimana hakim dan aparat hukum untuk menafsirkannya. Nah, misalnya, ada dua orang yang melakukan pelanggaran yang sama, tapi hakim menjatuhkan putusan yang berbeda karena faktor subjektif seperti bukti, kondisi sosial, atau bahkan opini pribadi dari sang hakim. Inilah sebabnya dalam sistem hukum seperti di Amerika Serikat, putusan hakim atau jurisprudensi bisa menjadi sumber hukum yang kuat. Selanjutnya adalah aliran hukum kritis. Nah, terakhir ada aliran hukum kritis atau critical legal studies yang menyatakan bahwa hukum tidaklah netral. Menurut para pemikir CLS critical legal studies seperti Duncan Kennedy dan Robert Anger, hukum seringkali digunakan oleh kelompok yang berkuasa untuk mempertahankan dominasinya. Contoh sederhananya seperti hukum di beberapa negara lebih berpihak kepada penguasa besar dibandingkan buruh. Nah, aturan ketenagakerjaan yang dibuat mungkin terlihat adil di atas kertas, tapi dalam praktiknya malah menguntungkan pihak yang punya kekuasaan ekonomi. Nah, oleh karena itu, aliran ini mendorong agar hukum selalu dikritisi dan diperjuangkan agar lebih berpihak kepada keadilan sosial. Oke, jadi dari berbagai aliran filsafat hukum ini, mana yang menurut kalian paling relevan dengan dunia hukum saat ini, khususnya di negara Indonesia? Nah, apakah hukum memang harus selalu mengikuti moral, atau cukup ditaati karena dibuat oleh negara? Ayo, teman-teman, tulis pendapat kalian di komentar, jangan lupa like dan subscribe untuk pembahasan hukum yang menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.